Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Apakah temannya sudah hadir semua? Oke, kalau sudah hadir semua, silahkan kepada ketua kelas dipimpin teman-temannya berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memandu teman-temannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, silahkan kepada masing-masing Ananda untuk merapikan tempat duduknya. Dan sampah-sampahnya tolong dibuang dulu. Oke, jika sudah, apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Oke, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, betul. Materi kita minggu lalu itu kita mempelajari tentang bersuci, tata cara bersuci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini tentang sholat fardu 5 waktu ini kan di bab 3. Nah, sholat fardu 5 waktu. Pengertian dari sholat. Nah, sholat itu secara bahasa artinya doa. Doa atau berdoa. Sedangkan secara istilah sholat ini merupakan segala perbuatan maupun perkataan yang diawali pada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua itu tentang sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tentang sholat fardu 5 waktu ini dalam agama Islam itu terbagi menjadi 5 waktu sholat. Yang pertama sholat subuh yang terdiri dari 2 rakaat. Sholat yang kedua itu sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Sholat asar yang terdiri dari 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya itu ada 17 rakaat dalam satu hari. Kemudian dasar hukum perintah sholat fardu. Coba kepada Suci, silahkan baca dalil Quran surah Al-Bayyinah beserta artinya. Oke, terima kasih kepada Suci. Nah, di sini Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ini menjelaskan bahwa kita itu sebagai umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, yang mana itulah merupakan ajaran dari agama Islam yang harus dipatuhi atau yang harus dilakukan oleh masing-masing umat muslim. Kemudian syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, syarat wajib itu merupakan ketentuan yang mengakibatkan seseorang diwajibkan untuk melakukan sholat. Sementara syarat sah sholat itu artinya sesuatu yang menentukan apakah perbuatan seseorang itu digolongkan sah atau tidak sah. Oke, langsung saja, itu syarat wajib dan syarat sah sholat. Oke, syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki usia balik. Nah, usia balik ini
Usia balik ini ditandai bagi laki-laki itu mimpi basah, sedangkan bagi perempuan datangnya menstruasi atau datang bulan. Kemudian yang ketiga itu tidak hilang akalnya karena gila. Maksudnya di sini maksudnya di sini berakal, tidak gila. Jadi kalau misalnya orang gila itu tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi kalau misalnya dia sudah sembuh maka dia wajib mengqada atau mengganti sholat-sholat yang ia tinggalkan. Nah, kalau orang pingsan itu tidak terkena dosa jika dia meninggalkan sholat, tetapi apabila dia sudah membaik, kondisinya sudah membaik, dia disunahkan untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan tersebut. Kemudian bagi orang-orang yang terefek obat bius, nah jika ia meninggalkan sholat itu tidak berdosa, tetapi jika dia sudah pulih maka dia harus disunahkan mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan. Dan yang terakhir bagi orang-orang yang mabuk, nah bagi orang-orang yang mabuk ini apabila dia meninggalkan sholat dia itu berdosa. Kemudian apabila dia sudah sadar dari mabuknya itu, maka dia diwajibkan untuk mengganti atau mengqada sholat yang dia tinggalkan. Nah, tadi syarat wajib sholat. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mumayyiz. Yang ketiga tidak hilang akalnya. Yang keempat masuk waktu sholat. Yang kelima suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam suci dari najis, 3 najis: muhaffafah najis ringan, mutawasitah najis sedang, mughallazah najis berat. Yang ketujuh menutup aurat. Yang kedelapan menghadap arah kiblat. Yang kesembilan berniat. Yang ke-10 tertib sewaktu menunaikan sholat. Kemudian yang ke-11 itu tidak terputus-putus, misal tidak terputus-putus gerakannya, jadi tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Yang ke-12 tidak berbicara sama sekali, karena ini akan membatalkan sholat, yang akan menyebabkan sholat kita itu tidak sah. Kemudian yang terakhir itu tidak banyak melakukan gerakan yang selain gerakan sholat, seperti tidak mengunyah, tidak makan, dan tidak minum. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian, dalil, syarat sah, dan syarat wajib sholat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, perkara-perkara yang membatalkan sholat itu bisa anak-anak lihat di buku halaman 63 sampai 64. Itu ada 24 poin yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan sholat. Selanjutnya itu tata cara pelaksanaan sholat fardu. Tata cara pelaksanaan sholat fardu ini dalam pelaksanaannya itu terdapat 3 komponen. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hay'ah. Nah, kalau misalnya sunnah abad ini, kalau misalnya perkara-perkara yang apabila ditinggalkan maka kita itu harus melakukan sujud sahwi, berbalik dengan sunnah hay'ah. Kalau misalnya sunnah hay'ah ini, kalau misalnya ditinggalkan maka kita tidak diharuskan untuk sujud sahwi. Sementara rukun sholat itu bagian pokok dari sholat, yang mana apabila ia ditinggalkan, apabila rukun sholat ini tinggal, maka sholat kita itu tidak sah. Nah, rukun sholat di sini menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu ada 13. Yang pertama niat, yang mana ini niatnya di dalam hati. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Terus rukun dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah.
duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, kemudian membaca tasyahud, membaca salawat Nabi, membaca salam yang pertama menoleh ke kanan, kemudian tertib urutan dan rukunnya. Jadi itu dia materi kita kali ini. Nah, di sini untuk menguji pemahaman anak-anak, Ibu akan menggunakan model pembelajaran dengan media yang menggunakan kertas origami. Nah, nanti di kertas origami itu Ananda mendapatkan pertanyaan. Ananda nanti kertas itu yang menentukan soal yang akan Ananda jawab. Oke. Di sini Ibu akan membagi kelompok Ananda. Di sini Ibu membagi menjadi 4 kelompok. Silahkan duduk pada kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti perwakilan maju untuk mengambil soal yang akan dijawab oleh kelompok masing-masing. Jadi di sini Ibu punya 4 kertas origami 4 warna. Nah, di belakangnya ini ada pertanyaan atau soal yang sudah Ibu tulis. Nah, nanti perwakilan dari kelompok menyebutkan warna apa yang dipilih, kemudian soal yang ada di belakang ini dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, kepada kelompok 1 silahkan memilih warna apa. Oke, kelompok 1 memilih warna biru. Silahkan diambil soalnya. Kemudian kelompok 2 memilih soal di kertas warna apa. Oke, kelompok 2 memilih warna kuning ya. Selanjutnya, kelompok 3 memilih kertas origami warna apa? Oke, warna hijau. Jadi, kelompok 4 kelompok 4 itu menjawab soal dari kertas origami berwarna merah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi waktu kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban dari belakang kertas origami yang telah diambil tadi. Baik, waktunya sudah habis. Di sini Ibu memohon kepada Ananda untuk memperhatikan Ibu. Jadi waktunya sudah habis. Di sini Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk menjawab soal dari kertas yang telah Ibu berikan tadi. Silakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 memilih warna biru, yang mana soal dari kertas berwarna biru ini jelaskan pengertian sholat secara bahasa maupun istilah. Silahkan dijawab kelompok 1. Oke, kelompok 1 menjawab bahwa pengertian sholat secara bahasa artinya berdoa, sementara secara istilah sholat itu berarti segala perbuatan atau perkataan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, jawabannya benar. Kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 di sini kelompok 2 memilih warna kuning, yang mana soalnya itu coba sebutkan dalil yang mewajibkan umat muslim untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini kelompok 2 menjawab dalilnya, yaitu Quran surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 8. Jawabannya benar. Jadi kelompok 2 juga mendapatkan 1 poin. Selanjutnya itu kelompok 3. Kelompok 3 memilih yang berwarna hijau, yang mana soalnya sebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat membatalkan sholat. Nah, kelompok 3 menjawab bahwa yang dapat membatalkan sholat itu yang pertama itu buang angin,
yang kedua itu tertawa lebar, yang ketiga itu murtad ketika dalam sholat. Nah, itu dia perkara yang membatalkan sholat dari jawaban kelompok 3. Kemudian kelompok 4 memilih kertas warna merah dengan soal coba sebutkan apa saja yang termasuk dalam coba sebutkan 3 perkara yang termasuk dalam pelaksanaan sholat. Nah, di sini kelompok 4 menjawab bahwa di sini ada 3, yaitu yang pertama rukun, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayah. Jawabannya betul. Jadi di sini alhamdulillah jawaban Ananda semua betul. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa Ananda pada hari ini dapat menguasai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, berikan aplaus kepada kita semua. Oke, mungkin sedikit Ibu kasih kesimpulan bahwa materi kita pada kali ini tentang sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat fardu 5 waktu ini pengertiannya tadi secara istilah adalah segala perbuatan maupun perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang mana dalam pelaksanaannya sholat fardu 5 waktu ini terdiri dari 5. Yang pertama subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sementara isya 4 rakaat. Nah, jadi itu sholat fardu 5 waktu dalam agama Islam. Selanjutnya dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ini ada 3. Ada 3 perkara. Yang pertama itu rukun. Rukun ini harus dilaksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan salah satu saja, nah itu bisa membatalkan sholat. Akibatnya sholatnya tidak sah. Sementara yang kedua itu sunnah abad. Sunnah abad ini kalau misalnya dia ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir itu sunnah hayah. Kalau misalnya ditinggalkan itu tidak apa-apa dan tidak harus kita melakukan sujud sahwi. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu dan kuis tadi dari Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini Ibu harap Ananda semua paham terhadap materi kita kali ini, dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumahnya, dan serta jangan lupa untuk membaca materi kita selanjutnya, itu tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.